PPWI Jabar dan praktisi hukum sikapi soal internet di Disdikpora Pangandaran, BPKRI didesak untuk audit forensik. Pangandaran, anggaran puluhan miliar pada pengadaan internet fiber optik domestik kecepatan 40 megabit per detik tahun 2020 sampai tahun 2021, program dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Disdikpora, Kabupaten Pangandaran, dianggap tidak efektif dan efisien, sehingga patut diduga ada potensi terjadinya kerugian keuangan daerah, ungkap salah satu aktivis yang dikenal selalu kritis, Anton Rahanto, ketika menyampaikan statementnya kepada awak media, perwakilan dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI, Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023. Hal itu, lanjut Anton, terlihat dari beberapa fakta di lapangan, di antaranya mengenai pemasangan internetnya diduga terkesan asal pasang di kantor koordinator wilayah Korwil, dan sekolah-sekolah yang notabene sekolah dan kantor Korwil tersebut kebanyakan sudah memiliki jaringan internet dari penyedia provider lain. Disdikpora diduga memaksakan dan terkesan tidak punya kriteria, mana yang urgensi harus dipasang dan mana yang tidak, ujarnya. Selain itu, sambung Anton, harganya terbilang mahal ketika dibandingkan dengan penyedia yang sebelumnya sudah ada di Pangandaran. Harga dari penyedia Dinas Pendidikan, satu titiknya 40 megabit per detik mencapai kisaran 18 juta per bulan, sementara harga dari penyedia yang sebelumnya sudah ada terpasang di sebagian sekolah dan di kantor Korwil, yaitu mahalnya kisaran 300 sampai 600 ribu per bulan. Paket dedicated atau domestiknya pun terbilang harganya standar. Melihat di e-katalog LKPP, seperti di Icon Plus anak cabang dari PLN yang domestik FO 40 megabit per detik itu harganya kisaran 9 juta per bulan, belum lagi ada yang dari IndiHome anak cabang dari Telkom dan banyak lagi penyedia perusahaan lain yang harganya relatif murah. Artinya, jika diperbandingkan harga itu sangat-sangat jomplang. Kenapa Disdik tidak memilih yang lebih murah? Maka patut diduga adanya unsur kesengajaan dalam persekongkolan, cetusnya. Sementara, untuk kebutuhan di sekolah-sekolah dan kantor Korwil dirasa juga sudah cukup ketika memakai internet seperti IndiHome dan lain sebagainya, yang harganya relatif murah. Hal ini terbukti dengan adanya sekolah-sekolah yang mandiri memasang internet sendiri biayanya dari dana BOS, aman-aman saja, tidak adanya kendala. ANBK pun lancar dijalankan, tuturnya. Belum lagi, beber Anton, pemakaian internet di tiap sekolah rata-rata sekitar 9-10 megabit per detik dari 40 megabit per detik. Artinya, kurang lebih 30 megabit per detik tidak terpakai, sementara Dinas Pendidikan membayarnya full 40 megabit per detik harga kurang lebih 18 juta per bulan, kontrak selama 1 tahun. Atas hal itu, kami menduga adanya potensi kerugian keuangan yang timbul akibat Dinas Pendidikan tidak mengidentifikasi terlebih dahulu atas pemakaian internet di sekolah-sekolah secara real. Perencanaannya pun patut dipertanyakan, sebab kejadian ini beruntun 2 tahun, tahun 2020 dan 2021, terangnya. Menurut Anton, dugaan tersebut menjadi asumsi kuat dengan adanya data temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahun 2021, yaitu diantaranya, penganggaran pengadaan internet 40 megabit per detik dedicated tidak didukung identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia tidak didahului dengan survei harga dari penyedia lain untuk memperoleh harga dan layanan yang paling menguntungkan, rata-rata kuota internet yang terpakai pada SDN hanya 9,39 megabit per detik dari 40 megabit per detik yang diadakan, sehingga pemborosan keuangan daerah sebesar Rp11.995.748.000. Pengadaan internet 40 megabit per detik untuk 10 kantor Korwil tidak tepat sasaran, sehingga pemborosan keuangan daerah sebesar Rp2.226.000.000, jelasnya. Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Pangandaran ada 282 SDN dan 37 SMPN. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, Dinas Pendidikan telah mengadakan layanan internet kontrak 1 tahun, yang dipasang tahun 2020 dan 2021 ada 131 titik sekolah dan 10 titik kantor Korwil, jumlah totalnya yaitu ada 141 titik, dengan masing-masing satu titiknya harga sebesar Rp18.550.000 per bulan. Pada tahun 2020 ada 52 titik sekolah yang dipasang, yaitu 37 SMPN dan 15 SDN. Sementara pada tahun 2021 ada 89 titik yang dipasang, yaitu 79 SDN dan 10 kantor Korwil. Pengadaannya dilakukan melalui e-katalog,
tahun 2020 dimenangkan oleh PT SJM dan tahun 2021 dimenangkan oleh PT CJI, masing-masing kontraknya selama 1 tahun. Ditambah lagi 2 titik yang dipasang di kantor Dinas Pendidikan selama 12 bulan oleh PT SJM. Sementara yang 2 titik di kantor Dinas Pendidikan harganya berbeda, sebab 1 titik internetnya 50 megabit per detik internasional dan 1 titik lagi 100 megabit per detik domestik. Harganya Rp24.300.000 per bulan untuk yang 50 megabit per detik internasional, dan Rp52.254.000 per bulan untuk yang 100 megabit per detik domestik. Jangka waktunya selama 1 tahun, dari Desember tahun 2020 sampai Desember tahun 2021. Jika dikalkulasikan, akan muncul angka yang sangat fantastis hanya untuk pengadaan internet fiber optik tersebut, yaitu 141 titik kali Rp18.550.000 kali 12 bulan sama dengan Rp31.386.600.000. 1 titik kali Rp24.300.000 kali 12 bulan sama dengan Rp291.600.000. 1 titik kali Rp 52.254.000 kali 12 bulan sama dengan Rp627.048.000. Jumlah totalnya, Rp31.386.600.000 tambah Rp291.600.000 tambah Rp627.048.000 sama dengan Rp32.305.248.000 urai Anton. Anton memaparkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, yaitu menunjukkan bahwa usulan anggaran untuk pengadaan internet fiber optik domestik kecepatan 40 megabit per detik tersebut, tidak disertai dengan identifikasi kebutuhan. Kerangka acuan kerja KAK yang dibuat pejabat pembuat komitmen PPK, hanya berisi uraian secara umum tentang rencana pengadaan internet. KAK tidak menguraikan perhitungan kebutuhan internet real per sekolah dan kantor Korwil. Berdasarkan data-data atau informasi yang relevan dikaitkan dengan penilaian prioritas efisiensi, dan tujuan kegunaan pengadaan internet tersebut efektivitas. KAK juga tidak menguraikan hasil identifikasi terkait kriteria sasaran penerima manfaat, mekanisme penggunaan, kesiapan prasarana dan sarana pendukung, konsep, keberlanjutan pemanfaatan, jangka pendek, menengah, panjang, dan kesiapan siswa pihak pengguna. Keterangan dari PPK kepada BPK, bahwa pengadaan internet fiber optik 40 megabit per detik tersebut DHI Sekdis Disdikpora, pada saat perencanaan pengadaan, saat pemeriksaan menjabat sebagai Kepala Dinas Disdikpora, diketahui harga per titiknya sebesar Rp18.550.000 per bulan untuk 79 SDN dan 10 kantor Korwil, didasarkan atas kebutuhan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh PJJ. Selama pandemi COVID-19 dan menunjang pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer ANBK tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Menurut Anton, penjelasan PPK tersebut terbantahkan saat BPK melakukan konfirmasi secara uji petik kepada pihak sekolah, baik yang berlokasi di daerah perkotaan Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Parigi dan wilayah lainnya, maupun di daerah pelosok Kecamatan Langkap Lancar dan wilayah lainnya. Dari hasil konfirmasi, diketahui bahwa PJJ tidak akan mungkin dilaksanakan karena sebagian besar siswa belum mempunyai perangkat yang diperlukan untuk PJJ, seperti laptop, tablet, gawai dengan spesifikasi tertentu maupun koneksi internet. Selain itu, pada tahun 2021 proses pembelajaran untuk SDN telah memberlakukan 50% pembelajaran tatap muka. Pada saat pembelajaran secara tatap muka, siswa menerima pelajaran dari guru di sekolah selama sekitar 6 jam pukul 6 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, SDN yang tidak memperoleh hasil pengadaan internet fiber optik domestik 40 megabit per detik dedicated tersebut tetap mengikuti ANBK dengan pengadaan internet secara mandiri menggunakan dana BOS dengan membeli layanan internet dari provider yang tersedia di masing-masing daerah. Selain itu, ANBK tahun 2021 untuk SDN dilaksanakan hanya 2 hari pada bulan November tahun 2021 dengan rangkaian kegiatan ANBK dari mulai simulasi, gladi bersih dan pelaksanaan, keseluruhan membutuhkan waktu sekitar 23 hari. Dengan demikian, tanpa pengadaan internet fiber optik domestik 40 megabit per detik dedicated tersebut,
sekolah tetap dapat mengikuti ANBK menggunakan fasilitas internet yang secara mandiri telah tersedia dengan pembiayaan dari dana BOS yang diterima sekolah setiap tahun. Beber Anton menyampaikan beberapa hasil dari temuan BPK. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI, Jawa Barat, Agus Cepi Kurniadi, menilai bahwa pengadaan internet fiber optik 40 megabit per detik tersebut bukan hanya dianggap adanya pemborosan. Hasil investigasi lapangan dan menganalisa data dari BPK, kami menilai bukan hanya sekedar ada pemborosan, tapi diduga merugikan keuangan yang berpotensi korupsi. Hal tersebut terlihat dari cara-cara yang dilakukan, di antaranya seperti pemasangan internetnya di lokasi yang sebelumnya sudah terpasang internet, keseragaman pemasangan internetnya 40 megabit per detik, diduga pemasangan internet di kantor Korwil tidak tepat sasaran, diduga tidak melakukan survei harga atau memilih harga termurah yang lebih menguntungkan, dan perencanaannya tidak matang. Artinya, ini terindikasi bukan hanya sebuah kealpaan administrasi saja, tapi ini suatu perbuatan yang patut diduga adanya unsur kesengajaan dalam persekongkolan dari sebelumnya, ujarnya. Mengenai adanya dugaan kerugian negara, kata Agus, salah satunya diatur dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 Ayat 1, yang menjelaskan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan, tambahnya. Menyinggung soal perencanaan, Agus mengatakan bahwa Dinas Pendidikan diduga tidak mengindahkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Salah satu di antaranya menyebutkan bahwa dalam perencanaan harus melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa. Sebagaimana diketahui, identifikasi kebutuhan adalah suatu usaha dalam mencari, mengumpulkan, meneliti serta mencatat data dan informasi tentang kebutuhan barang dan jasa, imbuhnya. Selain itu, sambung Agus, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang, jasa pemerintah, Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal, dan anggaran. Pengadaan barang jasa, artinya, sangatlah jelas bahwa perencanaan merupakan tonggak yang sangat penting. Sementara dengan basic ilmu dari jabatan PPK tentunya juga pasti sudah mengetahui tentang teknis dan mekanismenya. Namun pada ketanyaannya, PPK diduga tidak mengindahkan aturan tersebut, ucapnya. Maka dari itu, tegas Agus, dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan asas praduga tak bersalah presumption of innocence, kami sebagai bagian elemen masyarakat merasa berkepentingan untuk mengawal dan memantau jalannya setiap program pemerintah, serta kinerja aparatur negara yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankan amanat konstitusi. Hal ini dilakukan semata-mata demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, good governance. Juga masih dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tandasnya. Di tempat terpisah, salah satu praktisi hukum di Jakarta, Bismar Ginting, SH, MH, mengatakan bahwa setelah mencermati laporan hasil pemeriksaan LHP BPK tahun 2021, terkait pengadaan internet fiber optik domestik kecepatan 40 megabit per detik dedicated, dengan harga 18 juta dianggap tidak rasional ketika dibandingkan dengan penyedia lain yang spesifikasinya sama harganya jauh lebih murah. Intinya ada di perencanaan awal dan pemilihan penyedia yang harus benar-benar teliti memilih yang menguntungkan sehingga tercipta efektif, efisien. Di antaranya penjelasan BPK yang menyebutkan bahwa harga dengan 18 juta lebih per bulan per sekolah untuk kebutuhan internet 9,39 megabit per detik yang disebabkan tidak adanya evaluasi dari penentuan sebelumnya 40 megabit per detik adalah tidak wajar. Dengan adanya kata tidak wajar tersebut, diprediksi adanya dugaan kerugian negara. Dugaan kerugian keuangan negara bisa juga disebabkan atas unsur kesengajaan ataupun lalai. Berangkat dari hal tersebut, maka kami akan mendesak dan meminta kepada BPK RI harus tinjau ulang kembali,
Dengan cara melakukan audit forensik, ringkas Bismar Ginting, SH, MH, menutup pembicaraannya dengan nada tegas ketika dikonfirmasi lewat sambungan telepon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), redaksi selalu memberikan ruang untuk menggunakan hak jawab dan koreksinya yang selanjutnya akan ditayangkan pada segmen berita berikutnya. Sumber, Tim Red, DPD PPWI Jawa Barat.